Salam saudaraku, selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini, Sabtu 6 November 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di sebuah rumah sakit, seorang suami duduk mendampingi istrinya yang sedang sekarat. Tampak istrinya tidak akan bertahan hidup lebih lama. Mereka pun terlibat percakapan yang mengharukan. Istrinya berkata kepada suaminya, "Pak, berjanjilah padaku untuk menjaga anak-anak kita baik-baik jika aku sudah meninggal." Dengan wajah sedih suaminya menjawab, "Aku berjanji sayang." "Berjanjilah untuk tetap menjalin hubungan baik dengan keluargaku," lanjut istrinya. "Ya, aku berjanji sayang," jawab suaminya dengan wajah serius. "Berjanjilah kamu tidak akan menikah lagi sebelum tanah kuburanku kering." Suaminya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku berjanji sayang." Lalu istrinya melanjutkan, "Kamu juga harus berjanji untuk selalu menyiram kuburanku setiap hari." Suaminya terdiam saja, tidak menjawab. Saudaraku, memang berjanji itu tidak mudah. Berhati-hatilah dengan janji-janji kita kepada orang lain. Hal positif dari kisah ini bahwa si suami tidak dengan mudahnya berjanji kepada istrinya, karena apa yang akan dia janjikan itu sulit untuk dilakukan. Salah satu hal yang paling mudah diucapkan, namun paling sulit untuk dilakukan adalah berjanji. Seringkali orang mengungkapkan kata janji, tetapi bagaimana dengan menepati janji itu? Tidak sedikit orang yang menjadi kecewa sebab apa yang diharapkan tidak sesuai alias ingkar janji. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita. Misalnya, begitu mudahnya pengantin berjanji untuk hidup bersama, sehidup semati dalam susah dan senang. Namun kenyataannya mereka sulit untuk menepati janji itu dan pada akhirnya berpisah. Begitu mudahnya orang tua berjanji saat anak-anaknya dibawa untuk dibaptis di gereja. Orang tua berjanji akan membawa anaknya ke gereja, memperkenalkan firman Tuhan, juga untuk mengajari anaknya tentang firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang tua yang tidak peduli dengan perkembangan anaknya melalui firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan janji-janji Allah? Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang seperti itu. Dia tidak pernah kesulitan atau gagal untuk menepati janji yang pernah diucapkannya. Ada banyak sekali janji-janji Allah di dalam Alkitab. Dalam setiap janjinya, Allah menetapkan bahwa sesuatu akan terjadi atau diberikan, atau tidak akan terjadi atau tidak akan diberikan. Janji tersebut bukan janji sembarangan atau ucapan sambil lalu seperti yang sering kita buat. Janji-janji Allah ini komitmen yang tegas dan solid yang dibuat oleh Allah sendiri. Karena Allah itu setia, maka penerima janji-janji Allah harus yakin bahwa hal yang telah ditetapkan Allah pasti akan diwujudkan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Melalui para nabi, Dia berjanji akan menyelamatkan manusia dengan menebusnya dari perbudakan dosa. Karya penebusan Allah itu akhirnya terwujud saat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Janji Allah yang tergenapi
telah membuka jalan bagi Allah untuk meneruskan segala janji kebaikannya kepada manusia, betapapun banyaknya janji-janji itu. Saudaraku, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus telah menegaskan hal ini. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah penggenapan janji-janji Allah. Dan Tuhan Yesus juga memberikan janji-janji kepada kita, dan pasti Ia akan menepati semua yang telah diucapkannya. Saat Ia berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu artinya, ketika kita datang dalam keadaan tidak berdaya dan membutuhkan semangat kepada Tuhan, kita pasti memperoleh kelegaan darinya. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Ia akan datang kembali ke dunia ini untuk membawa kita yang percaya ke sorga. Maka hal itu pun pasti terjadi. Dalam hal ini kita memahami bahwa Allah masih ingin terus menggenapi janjinya bagi kita. Baik itu janji tentang masa depan yang indah, penyertaan, kesembuhan jasmani, dan masih banyak lagi janji-janji yang lainnya. Mengetahui kebenaran ini, kiranya iman kita semakin teguh untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Sebab kita tahu, sesulit apapun keadaan yang dihadapi, janji Allah selalu ada menyertai. Saudaraku, Tuhan Yesus merupakan jaminan untuk setiap janji Allah bagi hidup kita. Jadi, bukan seberapa hebat kita yang menjadi jaminannya. Bukan hidup kudus kita yang menjadi jaminannya. Bukan sedikitnya dosa yang kita buat menjadi jaminannya, melainkan Kristuslah jaminannya. Itu artinya, selama kita percaya kepada Kristus, bergantung kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, dan selama Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita, kita pasti menerima setiap janji yang pernah Tuhan ucapkan dalam firman-Nya. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah finansial, dan ketika kita dalam pergumulan yang berat, Tuhan Yesus adalah jaminan kita untuk hidup dalam kesehatan, kelimpahan, dan kemenangan. Jadi, selama kita ada di dalam Kristus, jangan pernah takut menemui jalan buntu, karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Di dalam Dia, janji Allah pasti terrealisasi, seperti matahari yang pasti terbit di pagi hari. Terpujilah Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menggenapi janjinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas karya penebusan-Mu melalui Anak-Mu Tuhan Yesus, yang mengorbankan dirinya agar kami ditebus dari dosa. Kini kami merasakan segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami yakin dan percaya janji-Mu akan selalu tergenapi. Yang kami harus katakan untuk setiap janji-Mu adalah amin. Jangan biarkan iblis meragukan kami untuk tidak percaya lagi kepada janji-janji-Mu. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus membentengi kami, agar kami selalu yakin dan menantikan janji-janji-Mu. Karena janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati. Salam.